Oke, halo teman-teman semua. Pada materi kali ini kita akan membuat koneksi ke dalam database kita dengan project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita persiapkan, yaitu kita membutuhkan satu konektor yang nantinya akan membantu kita untuk menghubungkan project kita yang kita buat di Visual Studio ke dalam database MySQL yang sudah kita create di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi untuk konektornya sendiri nanti bisa di-download di sini ya, linknya. Nah, jadi silakan nanti dipilih yang 68 ya, 638. Nah, nanti silakan dipilih versinya. Oke, ini versi yang ke-6. Oke, ini 638. Jadi nanti silakan dipilih, kemudian pilih Windows dan silakan di-download. Nah, setelah di-download dan kemudian nanti di-install ya, silakan di-install, setelah di-download seperti biasa ya, cara menginstalnya kita double klik dan kita install sampai selesai prosesnya. Dan kemudian nanti silakan dibuka Visual Studio-nya yang sudah kita buat bersamaan dengan project yang kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lakukan koneksi ke database-nya melalui menu project, kemudian add reference. Kita cari ya, nanti dipilih di sini tab browse, kemudian local disk C dan pilih program files yang 32 bit, cari MySQL dan ada MySQL connector, kemudian assembly-nya yang 20 dan pilih MySQL .data.dll. Oke, kalau seperti ini sudah selesai, kita coba tes dulu apakah bisa kita panggil MySQL-nya. Import. Oke, berarti MySQL-nya bisa. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah modul yang nantinya modul ini akan digunakan untuk melakukan koneksi ke dalam database. Oke ya, kita pilih project dan add modul. Oke, kita namain aja nama modulnya koneksi. Kemudian di sini kita import MySQL.data.MySQL client. Oke, kita akan deklarasikan beberapa variabel yang nantinya akan kita gunakan untuk koneksi ke dalam database. Oke, kita buat di sini public db as new data, db as new MySQL.data.MySQL connection. Oke, kemudian public SQL as string, kemudian public cmd as new MySQL command, kemudian public rs as MySQL data reader. Oke, data reader. Nah, setelah kita deklarasikan beberapa variabel, kemudian kita akan membuat sebuah function atau sub ya, sub koneksi. Oke, kita buat namanya connect to database. Oke, kemudian di sini kita buat SQL sama dengan server .2 localhost Nah, jadi di sini kita bisa rubah ya. Di sini bisa kita rubah. Jadi salah. Jadi ini kita bersama dengan titik koma UI sama dengan root koma database sama dengan, kita sesuaikan dengan nama database yang kita buat sebelumnya. Nama database kita kan DB penjualan ya, yang kita buat nih DB penjualan. Maka kita buat di sini DB penjualan. Oke, kita try DB titik connection string sama dengan SQL DB titik open. Ya, db titik open.
Oke, kita buat message box show.x.message. Oke, kita akan coba hubungkan ke menu utama. Kalau misalnya nanti tidak ada error, berarti database-nya berhasil, gitu ya. Atau misalnya kita buat message box di sini, berhasil terkoneksi ke dalam database DB penjualan. Oke, kita akan tampilkan pesan ini nanti setelah berhasil. Oke, nah jadi ini kita akan panggil ke dalam menu utama, gitu ya. Kita panggil ke dalam form load, gitu ya. Jangan lupa ke dalam form load. Oke, call connection to database. Oke, kita running. Oke, berhasil terkoneksi ke dalam database. Nah, jadi ini kita sudah berhasil ke dalam terkoneksi ke dalam database kita. Ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat beberapa fungsi yang nantinya kita akan gunakan untuk melakukan proses simpan, edit, dan hapus di dalam form data barang ini. Nah, kita lihat kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah hapus ya. Kita select dulu sini. Oke, empty set. Nah, jadi ini kita akan tambahkan data melalui form yang ada di sini. Oke, kita langsung saja. Kemarin kita sudah membuat kolomnya, gitu ya. Nama barang ini saya ganti jadi 150. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, 150. Kita ganti lagi ke satuannya. Ini satuan, kemudian berat, harga, dan juga jumlah. Atau kita ganti di sini jadi stok, gitu ya. Stoknya berapa gitu. Oke, kita coba running lagi, kita lihat hasilnya. Oke ya, sudah berhasil. Nah, nanti kita ini boleh panjangkan lagi untuk nama barangnya. Kira-kira di sini saya buat 250. Oke, full. Tambahkan lagi yang di sini ya. Full row select sama dengan true. Oke, jadi maksudnya ini ketika nanti kita klik satu row atau satu baris di dalam LV-nya tadi sini, maka dia akan terseleksi dari kolom 1, 2 sampai seterusnya. Oke, kita seleksi, kita running lagi, kita lihat hasilnya. Oke, sip. Oke, sudah berhasil seperti ini. Nah, sepertinya terlalu panjang. Kita kurangin lagi kali ya. Kita kurangin sekitar 230 barangkali. Kita hapus dulu ya. Message box yang di sini kayaknya mengganggu kalau misalnya kita running terus muncul ya. Sip. Saya rasa cukup ya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat validasi. Ya. Kita validasikan dulu. Jadi sebelum digunakan nanti formnya ini, maka ini, atau sebelum kita menginput datanya, maka ini masih kosong atau masih enable ya, masih enable. Oke, kita coba fungsikan ini semua. Exit, yes. Oke, now kita coba buat sebuah sub ya. Sub validasi input by file A as boolean, by file B as boolean. Oke. Nah, sekarang kita akan coba panggil kode barang titik enable sama dengan A. Oke ya, maksudnya ini saya ambil dari name yang kita buat kemarin. Di sini name barangnya. Oke ya, jadi
itu salah satu manfaatnya kemarin kenapa kita harus rubah ya, supaya kita lebih mudah mengingat pada saat kita mulai ngoding gitu. Begitu juga di sini nama barang titik enable sama dengan B, kemudian satuan titik enable sama dengan B, kemudian setelah satuan apalagi, oke, berat titik enable sama dengan B, harga titik enable sama dengan B, dan jumlah barangkali stok ya kemarin ya, stok titik enable sama dengan B. Nah kemudian kita buat satu validasi lagi, satu sub lagi maksud saya, sub clear. Oke. Nah jadi clear ini akan membantu kita nanti untuk menghapus apabila ada kesalahan dalam penginputan data nanti di dalam inputan teksnya ini. Oke, jadi kita akan buat kode barang titik teks sama dengan 0, nama barang titik teks sama dengan 0, satuan titik teks sama dengan 0, barang titik teks sama dengan 0, harga titik teks sama dengan 0, dan stok titik teks sama dengan kosong. Maksudnya ya. Kemudian kita panggil di sini validasi input. Validasi input sama dengan false. Nah, jadi di sini tadi sudah saya deklarasikan sebuah variabel yaitu a, yaitu dengan tipe data boolean. Kalau boolean itu kan dia cuma dua kondisi ya, antara true dan false. Jadi selama kita menggunakan false maka fungsi enable ini ya di sini akan digunakan yaitu false. Jadi kalau misalnya kita buat false, maka inputan ini nanti akan di enablekan. Jadi nggak bisa diketik ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Sekarang bagaimana caranya kalau kita running? Ya kita running dulu. Kita lihat apakah sudah enable. Oke, masih belum. Sekarang kita coba enablekan. Berarti kita akan panggil ke dalam form load. Oke, kita panggil di sini call clear. Oke, kenapa clear saya panggil atau sub clear-nya? Karena validasi inputnya tadi sudah saya sisipkan ke dalam sub clear. Jadi saya panggil ini secara otomatis ini juga akan berjalan. Oke, kita coba jalankan. Sip. Oke, kayaknya ada yang salah. Text alignment ya, berat. Oke. Di sini value-nya ya, value-nya sama dengan 0 barangkali. Coba. Oke, sip. Nah sekarang ini sudah tidak bisa lagi ya, sudah tidak bisa lagi diklik atau diketik gitu ya. Jadi kita enablekan. Jadi salah satu fungsi validasi ini akan membantu para pengguna nanti untuk mengikuti ya alur di dalam menginput data, sehingga data-data yang diinputkan nanti tidak bersalahan. Jadi apapun ceritanya setelah kita buat validasi, maka si user itu harus mengikuti aturan yang kita buat di dalam proses penginputan data, atau di dalam validasi yang kita buat itu harus penggunanya itu harus mengikutinya, tidak boleh tidak, gitu ya. Nah begitu juga yang ini. Nah kita akan coba buat juga. Oke ya. Jadi di sini kita buat lagi validasi sub ya, sub validasi tombol. Oke, by file. By file boolean A1 ya, A1, atau ini kita buat btn1 kali ya. Oke, by file btn2 as boolean, by file btn3 as boolean, by file btn4 as boolean, by file btn5 as boolean. Oke, kemudian btn baru titik enable sama dengan btn1, btn simpan
gitu ya. btn simpan. Oke, kita lihat dulu, kayaknya ini belum kita rubah. Sudah. Oke, berarti btn simpan titik enable sama dengan A2. btn 2 btn hapus titik enable sama dengan btn 3, btn batal titik enable sama dengan btn 4, kemudian btn keluar titik enable sama dengan btn 5. Oke. Nah, sekarang kita panggil lagi di sini. Kita panggil validasi tombol gitu ya. Call validasi tombol. Oke, kita atur read true, berarti ini maksudnya aktif ya, tombol baru berarti aktif. Tombol simpan hapus batal kita buat false. Oke, false dan true. Oke, nah jadi dari fungsi ini ya, dari fungsi ini akan mengaktifkan dua tombol, yaitu tombol baru dan tombol keluar, yaitu ini. Kemudian yang lainnya akan mati atau tidak aktif gitu ya. Kita coba jalankan dan kita lihat sip. Oke ya, seperti ini. Nah, lalu ketika kita klik barulah bisa aktif yang ini. Oke, kita coba buat seperti itu. Kita double klik baru dan kemudian kode barang titik fokus, kemudian kita fokuskan ya. Ketika kita klik nanti, maka pointer kita langsung mengarah atau fokus ke dalam inputan teks kode barang. Nah, kemudian di sini kita panggilkan call validasi tombol sama dengan, bukan validasi tombol, validasi input sama dengan true false. Jadi logikanya ketika kita klik tombol baru, maka yang aktif itu adalah hanya tombol kode barang dulu yang aktif, baru nanti setelah kita isi kode barang baru bisa aktif bagian yang lain. Coba kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Oke, kita klik. Nah, oke, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, kenapa tidak fokus ya pointernya? Oke, kita tukar barangkali seperti ini. Oke, kita coba running lagi. Iya, jadi pointernya langsung fokus kemari ya. Nah, jadi ini baru bisa kita ketikkan. Nah, langkah berikutnya gimana cara mengaktifkan ini? Maka kita harus ada fungsi enter di sini. Ketika di enter dan ada isinya, maka dia akan mengaktifkan bagian yang lain dan juga ini. Oke, kita coba buat. Kita lihat di sini. Oke ya, kode barang. Kita double klik di metodenya ini, kita ganti menjadi key press gitu ya. Berarti key press menggunakan enter ya. Jadi kita buat if asc titik kecap sama dengan 13, dan ini 13 ini adalah fungsi enter, nilai ASCII untuk enter di keyboard. Jadi kita buat seperti ini, if kode barang titik teks sama dengan kosong. Apabila kode barangnya sama dengan kosong, maka tampilkan pesan, silahkan input kode barang terlebih dahulu gitu ya. Kita isikan acceleration, kemudian pemberitahuan. Oke. Oke, nah jadi di sini ada yang kurang, kita tambahkan tutup kurungnya. Oke, kita coba jalankan dan kita klik master dan pilih data barang tadi ya. Oke, kita enter. Oke, kalau masih kosong maka muncul pesan seperti ini. Oke. Jadi itu wajib diisi, dan ini tidak akan aktif kalau misalnya ini masih kosong. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah diisi? Apa yang terjadi? Oke, kita lihat
logikanya seperti ini. Atau kita buat logikanya itu seperti ini. Setelah aktif atau setelah diisi, maka ini enable, ini aktif, ini aktif, ini aktif, dan ini tidak aktif, dan seterusnya. Yang ini juga tidak aktif. Oke, kita akan coba buat seperti itu logikanya. Jadi kalau misalnya sudah ada isinya, oke, kita buat di sini berarti else ya, else, maka kita buat SQL ya, SQL select bintang from TBL barang where kode barang titik teks. Oke ya. Nah, jadi kita langsung buat perintah SQL-nya saja. Jadi kita mau menampilkan data dari tabel barang, sama seperti perintah yang kita buat kemarin ya, menampilkan data berdasarkan kode barangnya gitu. Oke, kita akan buat perintah select-nya, cmd new mysql, cmd sama dengan new mysql oke, kemudian di sini kita buat cmd. Oke, tadi ada saya kemarin kan kita ada buat di sini new ya. Jadi ini kita hapus mysql comment saja. Jadi di form barangnya kita coba panggil di sini cmd sama dengan new mysql comment. Kok nggak ada ya? Oke, coba kita, oke, rupanya kita belum import ya. Import mysql data mysql client. Nah, jadi di sini cmd sama dengan new mysql comment sql, db. Oke. Kemudian di sini kita buat rs sama dengan cmd.execute reader. Oke. Nah, supaya nanti datanya bisa terbaca ya, atau tampil di dalam masing-masing elemennya ini, maka kita buat di dalam perulangan ya, while rs.read. Oke. If kita buat kondisi lagi, if rs.hasRows sama dengan true. Oke, jika datanya yang diinputkan itu adalah benar ya, ada di dalam database, maka kita tampilkan kode barang titik teks sama dengan rs kode barang. Oke ya, ini juga nama barang titik teks sama dengan rs nama barang. Kemudian field yang lain yaitu satuan, berarti satuan titik teks sama dengan rs satuan. Kemudian apalagi berat harga jumlah. Oke, berarti di sini berat titik teks sama dengan rs berat, harga titik teks sama dengan rs harga. Itu ya, kemudian jumlah titik teks. Oke, ini stok titik teks sama dengan rs jumlah. Nah, ini kalau yang di sini setelah rs ini adalah nama fieldnya ya, kita sesuaikan dengan ini, jadi jangan salah. Kemudian yang ada titik teksnya ini adalah name dari masing-masing elemennya ini. Oke, kemudian kita panggil call validasi input.
gitu ya, validasi input. Kita buat false true. Oke, kemudian kita panggil lagi validasi tombol. Ini false ya, true, and false. Jadi tombol baru dan tombol keluar kita nonaktifkan, kita aktifkan tombol yang 3 ini, simpan, hapus, batal. Kalau misalnya datanya ada, dan kemudian untuk kalau misalnya ada datanya, maka kita rubah status atau label yang disimpan ini menjadi edit ya, btn simpan titik teks sama dengan edit. Oke. Dan else di sini. Oke, di sini kita buat simpan. Ini tetap sama. Kalau yang ini kita matikan atau false. Oke ya. Jadi kalau misalnya belum ada datanya, maka dia akan memanggil ini. Oke, kita coba. Kita jalankan. Kita baru, misalnya BRG 1001. Oke, execute reader. Sepertinya ada yang salah. Oke, di sini kita buat rs.close. Ada yang lupa. Penutupnya BRG 1001. Oke, ada yang belum ini. rs.read. Oke, kita coba lagi BRG. Oke, masih belum juga. Oke ya, kita coba lagi. Seharusnya ini aktif ya. Sebentar, ada yang salah kita nih kayaknya. Oh, ini seharusnya. Oh, benar ya? Ini sudah benar. Oke, sepertinya kita salah di sini kayaknya ya. Ini sepertinya kita nggak perlu buat dalam perulangan kayaknya. Oke, sepertinya kita tidak perlu buat dalam perulangan. rs.read. Oke, kita coba baca dulu yang kita running. Mudah-mudahan bisa ya. Iya, benar. Kan? Benar. Jadi kita tidak perlu buat dalam perulangan, kecuali kalau misalnya nanti kita mau nampilin data ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu materinya untuk koneksi ke dalam database dan validasi. Berikutnya nanti kita akan membuat perintah select untuk menampilkan ini ya, menampilkan data dari database ke dalam list view-nya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.